Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanaditya Pratama dan NIM H0523302. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang menurut kamu apa strategi terbaik dalam pembelajaran kelas rangkap dan mengapa kamu memilih strategi itu. Dalam pembelajaran kelas rangkap, strategi yang terbaik adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Strategi ini memberikan banyak keuntungan, terutama dalam konteks kelas rangkap yang melibatkan siswa dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Adapun alasan saya memilih pembelajaran berbasis proyek adalah yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Dalam kelas rangkap, siswa memiliki latar belakang yang beragam. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan mereka untuk bekerja dalam kelompok, berbagi pengetahuan, dan mengatasi tantangan bersama. Ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi semua siswa. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Proyek dapat dirancang dengan berbagai tingkat kesulitan yang memungkinkan siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk tetap terlibat dan belajar sesuai dengan tingkatnya. Hal ini penting dalam kelas rangkap yang memiliki heterogenitas siswa. Yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran kolaboratif. PBL meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar siswa dalam kelas rangkap, di mana mungkin terdapat siswa dengan keahlian yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kolaborasi ini membantu mereka saling belajar dan mendukung satu sama lain. Secara keseluruhan, PBL dapat mengatasi tantangan kelas rangkap dengan memberikan pendekatan yang lebih inklusif, interaktif, dan mendalam dalam pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jika kamu menjadi guru dan ditempatkan pada sekolah yang menerapkan pembagian kelas rangkap, apa yang akan kamu lakukan dan mengapa kamu harus melakukan itu? Jadi, jika saya menjadi guru dan ditempatkan di sekolah yang menerapkan kelas rangkap, upaya yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan beberapa langkah strategis. Ya, dan salah satunya yang pertama yaitu merancang pembelajaran secara matang. Saya akan membuat rencana pembelajaran terintegrasi untuk setiap tingkat kelas yang diajar, menyesuaikan materi agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelas. Hal ini penting untuk memastikan semua tingkatan mendapatkan pembelajaran sesuai kurikulum, mengoptimalkan waktu, dan meminimalkan kekacauan selama pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Saya akan menerapkan metode seperti yang pertama yaitu pembelajaran mandiri. Memberikan tugas mandiri kepada satu kelompok siswa saat saya fokus mengajar kelompok lain. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Membuat proyek kolaboratif yang dapat melibatkan siswa dari berbagai tingkat dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan. Yang ketiga yaitu rotasi pembelajaran. Membagi waktu menjadi beberapa sesi sehingga setiap tingkat mendapatkan perhatian yang seimbang. Hal ini bertujuan agar siswa tetap terlibat aktif meskipun mereka belajar bersama tingkatan lain. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan media dan teknologi. Jika tersedia, saya akan menggunakan media pembelajaran seperti video, modul, atau aplikasi interaktif. Media ini membantu siswa belajar mandiri sambil saya menangani kelompok yang lainnya. Yang keempat yaitu mengelola waktu secara efisien. Saya akan membagi jadwal dan jenisnya, misalnya 15 menit untuk kelompok A yaitu pengajaran langsung, 15 menit untuk kelompok B yaitu diskusi atau tugas, dan 15 menit terakhir untuk refleksi bersama. Pengelolaan waktu yang baik memastikan tidak ada siswa yang merasa diabaikan. Yang kelima yaitu membimbing siswa untuk belajar secara kolaboratif. Siswa yang lebih senior dapat menjadi mentor bagi siswa yang lebih muda. Cara ini tidak hanya membantu mereka saling belajar, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan tanggung jawab mereka. Dan alasan saya melakukan ini yaitu yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Sekolah dengan kelas rangkap biasanya memiliki jumlah guru atau ruang kelas yang terbatas, sehingga pendekatan ini diperlukan untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan strategi ini saya dapat memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi setiap tingkat tanpa mengorbankan waktu atau fokus salah satu kelompok. Yang ketiga yaitu mengembangkan siswa secara holistik. Pendekatan ini melatih siswa untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja sama, keterampilan yang penting untuk masa depan mereka. Melalui pendekatan ini, saya yakin kelas rangkap bisa menjadi lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.